Halo, kembali lagi di Ruang Zaki Channel. Di video kali ini gue mau sharing sebenarnya pengalaman gue ketika eh, SMA dan kemudian gue diterima di 4 perguruan tinggi negeri dan 1 perguruan tinggi swasta. Ada proses yang kadang ditanyain oleh teman-teman terkait gimana sih caranya untuk lulus ujian nasional dan kemudian diterima di perguruan tinggi yang memang kita inginkan. Jujur aja gue dulu ketika SMA kuliah di kelas IPS, dan di zaman gue itu pertama kalinya ada ujian nasional matematika. Itu merupakan bagian dari momok teman-teman IPS ya pada umumnya. Gue nggak bilang bahwa itu semuanya merasakan yang sama, tapi pada umumnya orang merasakan anak-anak IPS matematika ini satu yang harus dihindari karena itu bagian dari mainannya anak IPA lah kira-kira gitu. Tapi prosesnya memang luar biasa. Waktu itu gue jujur ikut beberapa bimbingan belajar. Di sekolah biasa diadain, gue juga ikut di Nurul Fikri, bahkan gue juga ada khusus privat khusus matematika, ya sehingga kemudian akhirnya pada saat itu gue lulus ujian nasional dan matematika gue dapat 9,75, dan itu kayak perasaan lega luar biasa karena kebayang gimana proses persiapan yang luar biasa gue lakukan sampai masuk rumah sakit ya karena saking mungkin stresnya gitu ya mempersiapkan semuanya. Dan kunci yang perlu teman-teman ketahui untuk bisa diterima di perguruan tinggi adalah kuasai informasi. Karena gue tahu bahwa mau di era gue waktu itu ataupun kemudian di era ke depan, ketika lo kuasai informasi, lo tahu jejaring sana-sini untuk kemudian bisa tembus di perguruan tinggi, gue pikir tuh nggak akan jadi masalah yang signifikan. Kenapa? Karena kerjaan gue waktu ketika kelas 3 SMA, itu adalah browsing tentang perguruan tinggi. Dan gue tahu ternyata di satu perguruan tinggi itu punya beberapa beberapa model tes masuk. Ya, jadi selain kemudian ujian yang dilakukan oleh negara secara nasional untuk masuk ke perguruan tinggi, ternyata setiap kampus tuh juga mengadakan ujian-ujian mandiri, kira-kira begitu. Dan untungnya ada dua jenis orang lah kira-kira pada saat itu. Ada jenis yang bingung karena tidak diterima di mana-mana, ada juga jenis yang bingung karena harus memilih yang mana, kan gitu. Dan gue pada saat itu bersyukur sekali, ya karena tadi itu, satu, gue sudah mendapatkan begitu banyak informasi, dari mulai fakultas apa yang harus gue pilih, kemudian universitas mana yang harus gue pilih, lalu tes apa yang kemudian harus kita ambil, dan seterusnya. Jujur dulu gue harus nabung karena harga formulir pendaftaran buat gue ketika SMA waktu itu lumayan cukup mahal, apalagi kalau kita kemudian mau coba beberapa tes. Jadi paling nggak satu formulir itu kan 150.000, 200.000, kadang 300.000 rupiah. Jadi lu harus nabung, siapin itu, dan ikutin sebanyak-banyaknya. Itu saran gue. Nah, kemudian yang kedua, kalau dulu gue pernah nemuin gini, ada yang pengen kuliah di kampus A gitu ya, wah karena dia rankingnya bagus di Indonesia. Jadi pokoknya gue bisa tembus universitas itu, mau jurusan apapun nggak jadi masalah, yang penting kampusnya kampus itu. Nah, ada yang modelnya begitu. Ada juga model yang lain, yang ketika dia berpikir nggak penting universitasnya, yang penting gue pengen masuk ke fakultas atau jurusan yang memang gue pengen, karena ini berkaitan dengan industri atau tempat kerja yang kemudian mau gue ambil. Jadi ada dua kemungkinan orang itu. Nah, lalu kemudian yang penting juga adalah
bagaimana kita bisa melihat ya passing grade dari setiap jurusan atau fakultas yang kemudian ada. Bisa jadi itu menjadi alat ukur kita mencari passing grade yang tidak terlalu tinggi, sehingga kemudian kompetisinya juga tidak terlalu ketat, kira-kira begitu. Nah, untungnya dari proses ujian yang dilakukan oleh negara, gue diterima. Ya, jadi itu modelnya apa ya? Mungkin SBMPTN sekarang ya, atau SNMPTN yang jalur undangan. Gue diterima di Universitas Hasanuddin Makassar, Fakultas Hukum. Lalu kemudian gue ikut lagi beberapa ujian mandiri di beberapa kampus. Dan hasilnya apa? Akhirnya gue juga diterima di Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro, bahkan gue juga ikut PTS. Waktu itu gue diterima di Trisakti. Semuanya Fakultas Hukum. Walaupun awalnya gue itu sebenarnya apa ya, minatnya justru mengambil ilmu politik. Tapi kata orang tua, ilmu politik kira-kira mungkin bisa dipelajari oleh latar belakang apapun. Sehingga kemudian akhirnya gue ikut, ya, kebetulan ibu gue advokat, sehingga kemudian akhirnya gue ngambil lah Fakultas Hukum. Ya. Selain background keluarga juga karena memang sejak dulu gue bacaannya memang tentang hukum, politik, yang itu kemudian menjadi salah satu hal yang gue minati. Nah, jadi teman-teman sekalian, yang pasti kalau lo pengen diterima dan tembus ya berbagai macam perguruan tinggi, pastikan lo udah harus concern. Jadi gue walaupun dulu ketua OSIS kelas 2, tapi ketika kelas 3, semua gue wakafkan untuk fokus di ujian nasional dan tes perguruan tinggi. Kedua, lo harus tahu bahwa setiap tes harus ada biaya formulir pendaftaran. Pastikan lo nabung, lo cicil, untuk kemudian lo bisa ikutin berbagai macam tes. Yang ketiga, kalau ada kesempatan lo bimbel, ya, bimbel itu tidak selalu harus yang berbayar. Ketika lo punya teman kelompok belajar, ketika lo punya kesempatan untuk belajar secara online yang gratis dan lain sebagainya, lo ambil kesempatan itu. Sehingga kemudian lo punya kesempatan untuk bisa melihat ya tren-tren soal-soal yang dulu pernah dikeluarkan ya, sehingga kemudian lo bisa lolos lah kira-kira dalam etapa ujian berikutnya. Dan yang terakhir, kuasai informasi ya, pastikan lo tahu semua profil dari perguruan tinggi, fakultasnya, jurusannya dan lain sebagainya, sehingga lo bisa mengukur kemampuan lo dan kemungkinan lo bisa diterima. Jadi gue doain semoga lo bisa dapat perguruan tinggi yang lo inginkan, fakultas yang lo inginkan, dan sukses nanti di kampus. Terima kasih. Jangan lupa follow Instagram gue di @rezaezaki, dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.